Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Kristama Putra dari kelas 11 MIPA 3 absen 16, dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman. Oke, masuk aja ke videonya. Let's go. Oke, jadi pengertian dari ancaman itu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Nah, ancaman juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama adalah ancaman militer. Nah, ancaman militer ini merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Nah, beberapa yang termasuk ke dalam ancaman militer antara lain agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan gerakan makar. Nah, lalu kita masuk ke ancaman yang kedua. Oke, yang kedua jenisnya adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tak kasat mata untuk dilihat. Jadi nggak kelihatan dah kalau misalkan itu ancaman gitu. Nah, beberapa yang termasuk dalam ancaman ini adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Lalu sasaran dari ancaman non-militer ini ternyata ada juga. Sasarannya itu antara lain negara, bangsa, pemerintah, masyarakat, individu, dan juga wilayah. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya. Jadi, ancaman ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk ancaman di mana ancaman ini bekerja di bidang pertahanan keamanan. Contohnya itu adalah agresi dan invasi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Ketiga, pemberontakan bersenjata. Yang keempat, sabotase dan spionase. Yang kelima, terorisme. Dan yang keenam, ancaman ke lautan dan udara. Selanjutnya, ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi sendiri, ancaman itu ada inflasi, meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi, ketergantungan dengan barang impor, banyaknya utang negara. Nah, yang ketiga ada bidang ideologi. Jadi, di bidang ideologi, ancaman itu bisa berbentuk pemberontakan bersenjata, liberalisme, munculnya gerakan separatisme, sikap aparatis terhadap pemerintah, dan penyimpangan nilai Pancasila. Lalu, di bidang sosial budaya juga ada. Di bidang sosial budaya sendiri, ancaman itu bisa berbentuk hedonisme, gaya hidup konsumtif, individualisme, gaya hidup modern, dan hilangnya rasa toleransi. Nah, yang terakhir ada di bidang politik. Di bidang politik ini bisa berbentuk terorisme, negara asing yang terlalu ikut campur, makar atau kudeta, separatisme, korupsi, kolosi, dan nepotisme. Nah, itu dia tentang ancaman-ancaman yang mengancam integrasi bangsa kita gitu. Jadi ada baiknya kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa lebih memperhatikan bentuk-bentuk ancaman ini, karena bisa aja bentuk-bentuk ancaman ini berada di sekitar kita juga loh. Jadi kita harus tetap sadar dan juga kita harus tetap mencintai bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.